Majelis Syuro pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ciri utama dari sebuah negara yang berlandaskan ajaran Islam adalah adanya musyawarah untuk mengambil keputusan. Dan pada umumnya, negara-negara yang berlandaskan agama Islam memiliki sejenis dewan pengambilan keputusan yang dikenal sebagai Dewan Syuro atau Majelis Syuro. Bagi sebuah negara Muslim, terdapat keniscayaan adanya musyawarah antara para pemimpin dengan umat, mengharapkan kerelaan hati dan pendapat kaum muslimin, serta menjalankan undang-undang pemerintahan melalui jalan syuro. Secara maknawi, syuro diartikan sebagai konsultasi, atau dalam bahasa Indonesia, lebih diartikan sebagai musyawarah. Perintah bermusyawarah ini terdapat dalam firman Allah, Surah Ali Imran, ayat ke-159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Perintah melakukan musyawarah juga terdapat dalam Surah Asy-Syura ayat ke-38. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat-ayat tersebut mengaitkan syuro antar kaum muslimin dengan mendirikan salat. Hal itu menunjukkan bahwa hukum syuro seperti hukum salat. Apabila secara syariat hukum salat adalah wajib, maka syuro pun menjadi wajib. Syuro inilah yang dijadikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai pijakan dalam memimpin negara. Amirul Mukminin tidak memutuskan sendiri suatu permasalahan tanpa melibatkan kaum muslimin dan tidak memaksa mereka dalam sebuah perkara. Jika muncul suatu permasalahan, beliau tidak memutuskan sendiri, namun terlebih dahulu mengumpulkan kaum muslimin dan menyampaikan pendapatnya dan berkonsultasi dengan mereka. Amirul Mukminin Umar bin Khattab suatu ketika pernah berkata, "Tiada kebaikan dalam suatu masalah jika diputuskan tanpa musyawarah. Pendapat satu orang seperti sehelai benang kain, pendapat dua orang seperti benang yang dipintal. Sedangkan pendapat tiga orang merupakan tali-tali yang hampir tidak terurai. Musyawarahkanlah permasalahanmu dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu ada tiga. Pertama, manusia yang dihampiri permasalahan, kemudian ia menyelesaikan dengan pendapatnya saja. Kedua, manusia yang bermusyawarah atas permasalahan yang dihadapi, kemudian menyelesaikan dengan pendapat orang yang pandai. Ketiga, manusia yang bingung dan bimbang, namun tidak berkonsultasi serta bermusyawarah dengan orang yang lebih pandai. Kaum muslimin harus memutuskan suatu urusan dengan bermusyawarah antara mereka dan orang-orang pandai di antara mereka. Karena masyarakat akan mengikuti orang yang mengurusi suatu masalah dengan cara seperti ini. Masyarakat akan sepakat, rela dan melaksanakan pendapat orang-orang pandai." Selama memegang jabatan Amirul Mukminin, Umar bin Khattab didampingi Majelis Syuro yang terdiri dari para sahabat terkemuka. Beberapa sahabat itu antara lain Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabal, Abbas bin Abu Muthalib, Ubay bin Ka'ab, Yazid bin Tsabit, dan Abdullah bin Umar yang merupakan putranya sendiri, serta beberapa sahabat lainnya. Amirul Mukminin selalu meminta pendapat mereka, berkonsultasi, serta menjadikan pendapat mereka sebagai rujukan. Para anggota Majelis Syuro juga menyampaikan pendapatnya dengan kebebasan dan kejujuran. Amirul Mukminin tidak pernah sekalipun meragukan keadilan dan sifat amanah dari para anggota Majelis Syuro. Para sahabat yang terlibat dalam Perang Badar mendapatkan posisi istimewa dalam Majelis Syuro karena keutamaan, ilmu, dan senioritas. Selain dari kalangan senior, Amirul Mukminin tidak melupakan para pemuda yang telah menempuh jalan ilahiyah, merasakan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun, negara harus melakukan regenerasi sumber daya manusianya. Amirul Mukminin secara jenius dan prestisius memahami hakikat ini. Beliau memilih para pemuda yang berilmu dan bertakwa. Di antara para pemuda ini adalah Abdullah bin Abbas,
Amirul Mukminin sangat serius dalam memilih para pemuda sebagai penasehatnya dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk melakukan proses pemilihan. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, para qori anggota Majelis Syuro dan penasihat Umar bin Khattab terdiri dari kaum tua dan muda. Meskipun memiliki majelis syuro yang tidak diragukan kapasitasnya, Amirul Mukminin tidak membatasi dalam melakukan musyawarah dalam memutuskan sebuah perkara. Muhammad bin Sirin pernah meriwayatkan hal ini. Umar akan selalu berkonsultasi dalam suatu masalah hingga kepada wanita sekalipun. Barangkali beliau melihat perkataan wanita itu yang dianggapnya baik, kemudian beliau akan mengambilnya. Sebuah riwayat pernah menyebutkan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berkonsultasi dengan Ummul Mukminin, Hafsah binti Umar. Pada saat dilantik sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab mewarisi kampanye militer dari era Khalifah Abu Bakar. Saat itu, kampanye militer berlangsung sekaligus di dua front, yaitu Syria dan Persia. Amirul Mukminin selalu mengingatkan para panglimanya agar selalu melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan penting. Kepada Abu Ubaid As-Saqafi yang diutusnya sebagai komandan pasukan di Persia, Amirul Mukminin menasihatinya, dengarkan, patuhilah para sahabat Nabi dan ikutkanlah mereka dalam suatu permasalahan. Terlebih lagi, mereka yang ikut dalam perang Badar. Beberapa perwira yang bertugas di kawasan Persia tidak luput dari nasihat Amirul Mukminin agar selalu bermusyawarah, terutama dengan para sahabat Nabi. Amirul Mukminin pernah menulis surat kepada para komandan front Persia agar bermusyawarah dengan Amr bin Ma'di Karib dan Tolhah al-Asadi. Melalui suratnya, Amirul Mukminin menyampaikan, bermusyawarahlah dan mintalah bantuan dalam masalah perang kalian kepada Tolhah al-Asadi dan Amr bin Ma'di Karib. Janganlah sedikit pun kalian meninggalkan mereka berdua dalam suatu permasalahan, karena setiap pengrajin lebih paham dengan barang kerajinannya. Majelis Syuro pada era Amirul Mukminin semakin meluas karena perkembangan dan perluasan wilayah Islam. Wilayah-wilayah Islam pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah jauh melampaui Jazirah Arabia ke negeri-negeri yang memiliki peradaban, tradisi, dan sistem sosial yang beragam. Kondisi ini melahirkan masalah-masalah baru yang memerlukan ijtihad yang luas, seperti pengelolaan tanah-tanah taklukan dan mekanisme pemberian insentif dengan kaidah yang baru, agar aset-aset penaklukkan wilayah kembali ke negara. Seringkali terjadi, Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkonsultasi dengan Majelis Syuro untuk masalah-masalah yang tidak ada ketentuan Nash Al-Quran atau hadisnya. Tujuan Amirul Mukminin adalah supaya beliau mengetahui jika saja ada sebagian sahabat yang mengetahui nash hadisnya. Terkadang ada sebagian sahabat yang mengetahui nashnya, tetapi tidak diketahui oleh sebagian sahabat lainnya. Amirul Mukminin seringkali berkonsultasi dalam masalah nash-nash yang berpotensi dimaknai secara multitafsir. Dalam menghadapi dua masalah ini, terkadang Amirul Mukminin hanya bermusyawarah dengan sedikit sahabat yang senior. Sedangkan untuk masalah-masalah yang lebih besar, Amirul Mukminin mengumpulkan sahabat dalam jumlah yang lebih banyak dan memperluas pembahasan, sebagaimana ketika wabah taun melanda Syria setelah berhasil ditaklukkan. Ketika itu, Amirul Mukminin bersama beberapa kaum Muhajirin dan Ansor sedang dalam perjalanan menuju Syria. Sesampainya di kawasan Sarog, perbatasan Arabia Syria, berita wabah itu baru didengar oleh Amirul Mukminin. Para pemimpin di kawasan Syria, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, menghadap Amirul Mukminin di Sarogh. Amirul Mukminin segera menggelar musyawarah untuk memutuskan melanjutkan perjalanan atau membatalkannya. Sebagian sahabat berkata, engkau keluar demi Allah, maka janganlah hal itu menghalangimu. Sedangkan beberapa sahabat lainnya berkata, ini adalah musibah dan kehancuran. Menurut kami, janganlah engkau mendatanginya. Setelah berlangsung musyawarah untuk beberapa waktu, Amirul Mukminin memutuskan membatalkan perjalanan. Beliau berkata, sungguh, aku akan kembali esok hari. Abu Ubaidah, mantan panglima tertinggi ekspedisi militer di Syria, kemudian berkata, apakah engkau menghindar dari takdir Allah? Amirul Mukminin pun menjawab, ya, kita menghindar dari takdir Allah, menuju takdir Allah lainnya. Bagaimana pendapatmu jika engkau memiliki unta, kemudian unta itu turun di sebuah lembah yang mempunyai dua lahan, yang satu tandus dan satunya subur.
Bukankah jika engkau menggembala untamu pada lahan yang subur, maka engkau menggembalanya pada takdir Allah, dan jika engkau menggembalanya pada lahan yang tandus, bukankah engkau menggembalanya juga atas takdir Allah? Abdurrahman bin Auf yang mendengar percakapan dua sahabat itu kemudian berkata kepada keduanya, Aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian mendengar ada wabah di suatu negeri, janganlah kalian mendatangi negeri itu. Apabila wabah terjadi di suatu negeri ketika kalian sedang berada di negeri itu, janganlah kalian keluar dari negeri itu. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.